Dapat bantuan Korea Selatan, AOC soroti kekuatan Sintayong. Cara unik STY bawa timnas gacor di Piala Asia. Kabar terkini Saint Patinama jelang jumpa Iran. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AOC soroti kekuatan Sintayong, Korea Selatan bantu timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia telah tiba di Doha, Qatar sejak hari Minggu pagi kemarin. Skuad Garuda disambut langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia di Qatar, Ridwan Hasan bersama dengan rombongan dan juga puluhan supporter baik di bandara maupun di hotel tempat mereka menginap. Rombongan para pemain timnas Indonesia pun mendapatkan sambutan yang meriah dari puluhan supporter yang sudah menunggu di area bandara. Bahkan para pemain seperti Pratama Maharan sempat memberikan tanda tangan kepada para supporter. Menariknya tidak ada waktu untuk bersantai untuk timnas Indonesia. Sebab setelah menjalani 2 laga uji coba menghadapi Libya, skuad Garuda masih akan menjalani 1 laga uji coba terakhir, di mana timnas Indonesia akan menjalani laga persahabatan melawan Iran pada Selasa 9 Januari 2024. Untuk itu, sebelum menghadapi uji coba terakhir, Sintayong pun tidak membiarkan anak asuhnya bersantai. Jordi Amat dan kolega pun langsung menjalani latihan perdana di Qatar untuk mempersiapkan diri menghadapi Iran. Begitu mendarat, skuad Garuda langsung menuju ke hotel untuk istirahat. Kemudian pada sore hari, anak asuh Sintayong akan melakoni latihan perdana di lapangan Al Egla 2 Doha. Tulis pernyataan PSSI pada hari Minggu. Hal ini dilakukan sebab laga uji coba ketiga ini skuad Garuda akan langsung melawan Iran yang kualitasnya jauh di atas timnas merah putih. Uji coba melawan Iran ini dipastikan sebagai persiapan timnas Indonesia sebelum menghadapi laga penting di Piala Asia. Pasalnya, dalam ajang 4 tahunan ini, timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama dengan Irak, Jepang, dan Vietnam. Jelang menghadapi lawan yang tidak mudah ini, Sintayong secara tidak langsung pun mendapatkan sokongan dari negaranya. Pasalnya, Irak sebagai lawan pertama timnas Indonesia melakukan persiapan dengan melawan Korea Selatan. Pada pertandingan ini, singa Mesopotamia pun tak bisa berbuat banyak melawan Taeguk Warriors. Tentu pertandingan Korea Selatan melawan Irak ini sedikit membantu timnas Indonesia. Pasalnya kelemahan singa Mesopotamia juga terekspos saat tak mampu berbuat banyak menghadapi tim peringkat ketiga Asia versi FIFA ini. Kelemahan Irak bahkan dibongkar pelatih dari negaranya bersama Hamzah Dawood. Ia mengucapkan bahwa Jesus Kasus memiliki masalah di lini pertahanan. Bahkan dikatakannya level permainan Irak menurun dan ini menimbulkan peluang bagi timnas Indonesia untuk bisa mencuri poin dari singa Mesopotamia di Piala Asia 2023. Di sisi lain, beberapa waktu lalu, AOC telah mencuri start membocorkan kekuatan yang dibawa Sintayong untuk mengarungi ajang 4 tahunan ini. Namun demikian, Sintayong memastikan nama-nama tersebut belum final, karena baru akan diumumkan setelah laga terakhir melawan Iran. Hal itu dibuktikan dengan Arkan Fikri dan Adam Alis yang tercoret namun masih dibawa menuju Doha, Qatar. Sintayong bongkar cara timnas gacor di Piala Asia. Sebagai ajang uji pemain, timnas Indonesia mengalami kekalahan 2 kali atas Libya dalam laga uji coba. Pertama, skuad Garuda tumbang dengan skor 4 gol tanpa balas. Lalu di pertemuan kedua, timnas Indonesia membaik karena kalah dengan skor 1-2. Usai laga tersebut, Milutin Sredojevic pun menyampaikan komentarnya. Juru taktik Libya ini mengetahui bahwa beberapa pemain timnas Indonesia berkarir di Eropa, dan menurutnya hal tersebut bagus karena bisa menjadi formula sempurna bagi tim merah putih. Saya tahu beberapa pemain Anda bermain di Eropa. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka tahan terhadap tekanan. Mereka tidak di bawah tekanan pada situasi apapun. Mereka bermain dengan baik. Mereka memberikan yang terbaik dan saya percaya dengan keseimbangan dan sempurna antar pemain yang bermain di Eropa dan yang bermain di Indonesia ini adalah formula terbaik untuk timnas Indonesia. Ucap Sredojevic. Kendati demikian, Sredojevic menyebut ada 2 kekurangan besar yang dimiliki oleh timnas Indonesia asuhan Sintayong, yakni aspek pertahanan dan finishing.
Ia menjelaskan dari titik finishing dan posisi Anda yang menyerang dari samping sangatlah tidak sesuai. Jika aspek itu dimaksimalkan, Miko mengatakan Garuda akan bisa membuat peluang lebih baik dari titik tersebut. Lebih dari itu, pelatih Libya menekankan kepada Sintayong untuk mengevaluasi lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu dengan semua persiapan yang telah dan sedang dilakukan, menurut informasi yang diungkapkan oleh pelatih Sintayong dalam laman Sport Chosun Korea Selatan, skuad Merah Putih dianggap sebagai kuda hitam dalam persaingan Piala Asia ini. Pada kesempatan ini, Sintayong juga menekankan bahwa peringkat FIFA hanyalah sekedar angka. Dia yakin bahwa para pemainnya telah mengalami kemajuan pesat selama ini. Saya memikirkan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain. Bagaimana pemain bisa tampil tanpa patah semangat menghadapi tim yang lebih unggul daripada kami, ucap Sintayong. Dalam pandangannya ini, juru taktik asal Korea Selatan tersebut menyatakan harapannya bahwa timnya mampu mencapai hasil di luar ekspektasi. Lebih dengan kehadiran 6-7 pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Sintayong sendiri dikenal dengan penuh kejutan, seperti saat membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman dalam Piala Dunia 2018. Sementara saat berkiprah bersama timnas Indonesia, Sintayong juga berambisi membawa skuad Merah Putih meraih tiket lolos ke Piala Asia dan Piala Asia U23. Dan hal itu bisa terwujud. Untuk itu menarik menantikan kejutan yang akan diberikan Sintayong di Piala Asia 2023. Kabar terkini Zain Patinama jelang jumpa Iran. Sebagai persiapan terakhir timnas Indonesia sebelum berjumpa dengan Irak di laga pertama grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan melawan Iran dalam laga uji coba di Qatar pada hari Selasa besok. Namun tidak seperti dua laga uji coba sebelumnya, pertandingan kali ini akan digelar tertutup bahkan tidak disiarkan di televisi. Dalam hal ini, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menegaskan hal tersebut. Ada indikasi bahwa hal ini dilakukan agar para pemain lebih fokus dan supaya strategi Sintayong tak terbaca lawan. Di sisi lain, jelang laga latih tanding ini, salah satu pemain andalan timnas Indonesia, Zain Patinama, belum kunjung menampakkan batang hidungnya. Bahkan asisten pelatih timnas Indonesia, Dova Arianto, masih belum bisa memastikan kapan Zain Patinama dapat bergabung kembali dengan tim berjulukan skuad Garuda itu untuk Piala Asia 2023. Patinama sebenarnya sempat mengikuti training camp timnas Indonesia di Turki selama sepekan lebih. Namun, pemain kelahiran Leeuwarden, Belanda tersebut meminta izin untuk pulang ke negeri kincir angin. Waktu itu pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan bahwa Zain Patinama pulang ke negaranya karena ibunya mengalami masalah kesehatan. Ketika itu Sintayong memastikan bahwa sang pemain akan kembali secepatnya ke timnas Indonesia karena kondisi ibunya telah membaik. Minus Patinama nyatanya membuat timnas Indonesia 2 kali keok dari timnas Libya dalam laga uji coba di Turki. Tim berjulukan skuad Garuda itu dibantai 0-4 pada 2 Januari dan 1-2 pada 3 hari berselang. Dalam hal ini tentu besar harapannya Zain Patinama bisa segera bergabung bersama timnas Indonesia dan sang ibunda bisa pulih sepenuhnya atas sakit yang diderita. Semangat Zain Patinama, semangat timnas Indonesia.